Ya, Argo tolong bacakan ya Yohanes 14 ayat 6, kemudian Efesus 6 ayat 15. Argo. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," kata Tuhan Yesus ya. Kemudian di Efesus 6 ayat 15 katakan, "Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera." Jadi hal yang nomor satu untuk kita dapat menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah fokus kepada kebenaran Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," saudara sekalian ya. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi fokus pada kebenaran Yesus. Fokus pada kemurnian hati dan keaslian atau kita apa adanya adalah kebalikan dari kemunafikan. Kita juga perlu fokus pada kebenaran ajaran sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab ya saudara sekalian. Lalu kita terlibat aktif dalam mengabarkan berita damai sejahtera, artinya aktif mengabarkan Injil saudara sekalian. Sebagaimana tadi di Efesus 6 ayat 15 dikatakan, "Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera." Ya, kita terlibat aktif ya untuk kita menghilangkan kebiasaan yang lama yang tidak bermanfaat. Terlibat aktif dalam mengabarkan Injil damai sejahtera ya Injil. Setan membenci Injil saudara. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan untuk mengubahkan kehidupan manusia. Ya, saya ulangi, kuasa gelap atau setan membenci Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan untuk mengubahkan kehidupan manusia. Dan kita juga berdoa untuk aktif mengabarkan Injil. Apapun keberadaan kita dan apapun siapapun kita, katakanlah ayat-ayat Alkitab kepada seseorang atau yang kita hadapi atau kita temui saudara sekalian. Kabarkanlah kabar baik itu dari Tuhan ya saudara sekalian. Apapun dan siapapun keberadaan kita sebagai orang Kristen, agar kita minta dikaruniakan perkataan yang benar dan berani memberitakan rahasia Injil. Sebagaimana di Efesus 6 ayat 19 dikatakan, "Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil." Apapun dan siapapun keberadaan kita, sebagai orang Kristen, agar kita minta dikaruniakan perkataan yang benar dan berani memberitakan rahasia Injil, saudara. Firman-Nya membangkitkan iman. Iman membuat mata kita melihat bahwa Allah ada bersama kita. Dan Allah berada di atas persoalan yang kita hadapi. Sebagaimana di Ibrani 11 ayat 6 katakan ya, bahwa iman ya membuat mata kita melihat bahwa Allah ada bersama kita. Dan Allah berada di atas persoalan yang kita hadapi. Melihat dengan iman membuat kita menyadari bahwa Allah selalu bersama kita, menyertai kita, dan menyatakan kebesarannya. Karena itu, untuk kita bisa fokus kepada Tuhan, kita harus mencintai firman Tuhan, saudara. Jadi hal yang pertama dalam menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah fokus pada kebenaran Yesus, saudara sekalian. Fokus kepada kebenaran Yesus. Kemudian Argo bacakan Efesus 6 ayat 16, kemudian 2 Korintus 10 ayat 5 Argo.
Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Efesus 6 ayat 16 katakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, saudara sekalian. Panah api dari si jahat, ya. Kemudian 2 Korintus 10 ayat 5 katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merupukan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita taklukkan kepada Kristus, saudara sekalian. Ya. Jadi hal yang kedua untuk menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah percaya kepada Tuhan Yesus di saat-saat yang sulit, saudara sekalian. Yang dimaksud dengan panah-panah itu, saudara sekalian, ya. Ini dia di Efesus 6 ayat 16. Dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah-panah itu adalah hal-hal, ya, panah api dari si jahat, serangan dari si jahat adalah seperti kita merasa bersalah, ya, kesalahan kita, rasa malu kita, keraguan kita, ketidaktaatan kita, kedengkian kita, atau ketakutan kita, saudara sekalian. Lawan peperangan yang menguasai pikiran itu, saudara sekalian, ya. Jangan dituduh oleh kuasa gelap, saudara sekalian. Peperangan bisa berkuasa, ya, kalau kita tidak melawan, ya, peperangan yang menguasai pikiran kita. Dan ya bahkan bisa hilang dari pikiran kita kalau kita lawan, saudara sekalian. Jadi adalah penting bahwa kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di 2 Korintus tadi, ya, saudara sekalian, di 2 Korintus 10 ayat 5 katakan, 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi artinya kita merendam diri kita di dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Kita merendamkan diri kita benar-benar penuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dan pikiran kita, saudara sendiri kita di dalam firman Tuhan. Gunakanlah Alkitab ketika kita alami serangan kesulitan, saudara sekalian. Makanya perlu menguasai Alkitab, hafal Alkitab, terutama kata-kata Yesus atau semua yang tertulis di dalam Alkitab, saudara sekalian. Makanya rajin belajar Alkitab, rajin membaca Alkitab, rajin menyelami Alkitab, saudara sekalian. Seperti dilakukan oleh Yesus ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, ya, kita lihat di Matius 4 ayat 1 sampai 11, saudara sekalian. Saya bacakan dari ayat 3, ya, saudara sekalian. Ya, Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis, dan kemudian ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu, maksudnya iblis itu, dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, Yesus menjawab dengan menangkisnya dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Ada tertulis. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara sekalian. Ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis,
Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Nah, Yesus menjawab dengan firman Tuhan lagi ya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakannya dengan menangkisnya dengan firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi gunakan Alkitab saudara sekalian ketika kita alami serangan kesulitan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ya saudara sekalian ketika Yesus dicobai padang gurun. Percaya kepada Tuhan berarti hidup di dalam kepercayaan dan kepatuhan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun seperti misal kita kan punya sahabat ya saudara sekalian yang kita bisa curahkan atau cerita apa adanya ya. Sekarang kita punya sahabat yang bisa dipercaya. Kita merasa nyaman cerita apapun kepadanya tentang segala sesuatu saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan lebih dari sekedar sahabat. Tuhan Yesus sendiri bilang, engkau adalah sahabatku ya. Kalau engkau menjalankan segala perintahku. Tuhan lebih dari sekedar sahabat dan lebih bisa dipercaya. Kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 7 saudara sekalian dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan ya karena Ia memelihara kamu. Ya, Tuhan lebih dari sekadar sahabat. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus karena Ia akan memelihara kita. Maka selain itu kita berusaha setia dan membaca Alkitab selalu saudara sekalian, juga memberi waktu kita untuk bersama dengan Tuhan dan mendengarkan Dia saudara sekalian. Jadi hal yang kedua dalam menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah percaya kepada Tuhan Yesus pada saat-saat sulit saudara sekalian ya. Kemudian Argo bacakan Efesus 6 ayat 18 Argo, Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Efesus 6 ayat 18 katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita diminta untuk berdoalah setiap waktu di dalam roh ya dan berjaga-jagalah di dalam doa itu ya. Dalam doa kita ini ya dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi hal yang ketiga untuk menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, bahkan yang buruk adalah tetap berdoa setiap waktu. Ya saudara sekalian, tetap berdoa setiap waktu. Doa adalah senjata yang kuat. Dengan perlengkapan senjata Allah, kekuatan Yesus, dan juga dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengalami kemenangan atas perjuangan kita melawan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat itu. Kita semua berjalan melalui masa-masa sulit. Yesus memberitahu kita untuk tidak terkejut oleh masalah saudara sekalian ya. Sebenarnya ada di Yohanes 16 ayat 33. Tuhan Yesus katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di sini dikatakan di dalam dunia kita akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati kita. Aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Jadi kita akan berkemenangan, saudara sekalian ya. Jadi
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita dikasih tahu bahwa kita tidak usah kayak terkejut ya. Kok kita udah di dalam Tuhan kok ada masalah-masalah gitu. Tetapi kita dijanjikan kita akan lebih dari seorang pemenang ya, melalui Kristus Yesus yang mengasihi kita. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, yang oleh Dia telah mengasihi kita, saudara sekalian ya. Jadi kita tidak dijadikan tidak ada masalah di dalam hidup ini, tetapi kita dijanjikan kita lebih dari pemenang, bahkan kita menang atas masalah. Pegang erat kuat janji-janji Tuhan itu dan katakan, Tuhan Yesus itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Itu terdapat di Nahum 1 ayat 7 dikatakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi kita yang berlindung kepada Tuhan Yesus, kita yang berserah kepada Tuhan Yesus, kita yang bersandar kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengenal kita, saudara sekalian ya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Dan kita doa setiap waktu, mengucap syukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih kuat dari kekuatan roh jahat dan lainnya. Dan bersyukur selalu karena perlindungan Tuhan Yesus di saat-saat sulit. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus peduli orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan minta selalu serta bertindak. Selalu percaya kekuatan Yesus, kemenangan yang di dalam Tuhan Yesus. Tetap selalu berdoa setiap waktu, saudara sekalian, bahwa kita mempunyai kekuatan di dalam Tuhan Yesus, ya saudara sekalian, dan kekuatan kemenangan di dalam Tuhan Yesus ada di tangan kita. Untuk itu kita tetap berdoa setiap waktu. Jadi hal ketiga menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah tetap berdoa setiap waktu. Jadi 3 hal, saudara sekalian, untuk menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah: 1, fokus kepada kebenaran Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kemudian kedua, percaya kepada Tuhan Yesus di saat-saat yang sulit, saudara sekalian. Dan ketiga, tetap berdoa setiap waktu, saudara sekalian. Nah, untuk itulah marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan mendukakan hati Tuhan, saudara sekalian. Kita hidup di dalam kekudusan-Nya. Dan juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita di dunia ini berjuang melalui masuk pintu yang sempit itu, kata Tuhan Yesus. Lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan bahwa kalau nama kita sampai tidak tercatat di buku kehidupan di sorga, saudara sekalian, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, artinya lautan api miliaran tahun, saudara sekalian. Dan untuk itu juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan di dalam hidup di dunia ini, saudara sekalian. Dan kita menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan kita juga menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, yang buruk, saudara sekalian. Yaitu kita 1, fokus kepada kebenaran Yesus. Kedua, percaya kepada Tuhan Yesus di saat yang sulit. Dan ketiga, tetap berdoa setiap waktu, saudara sekalian. Dan juga kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita. Kita sudah diselamatkan, kita diampuni dosanya, saudara sekalian. Dosa nenek moyang, dosa awal ya saudara sekalian, Adam dan Hawa, dosa nenek moyang kita.
Dan kita juga kalau kita bersalah, kita minta ampun selalu kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan minta apa saja, maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan minta yang untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan senantiasa juga kita memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita, saudara sekalian. Kita minta diurapi Roh Kudus, dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus. Tutup bungkus darah Yesus, saudara sekalian, dan kemudian kita minta pasukan malaikat menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Marilah saudara sekalian, di dalam hidup ini kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Saudara, Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mungkin tidak menyuruh kita sampai ke ujung dunia ya, ke ujung bumi, saudara sekalian ya. Apapun keberadaan kita sekarang, siapapun kita, kabarkanlah kabar baik itu. Kabar damai sejahtera Tuhan, Injil kerajaan sorga, saudara sekalian. Kabarkanlah saudara sekalian, ya, beritakanlah. Dan kita juga menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang, bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus. Nah, biarlah semua orang akan memuliakan Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Yesus, akan kelihatan saudara sekalian bahwa kita anak Tuhan. Dan orang-orang akan memuliakan Tuhan kita, bahkan ikut Tuhan Yesus Kristus Tuhan saudara. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini setiap hari bertobat dan bertobat. Ya, setiap hari, tidak ada tiap hari tanpa pertobatan. Minta ampun kepada Tuhan. Kita kadang-kadang bisa sengaja atau tidak sengaja membuat kesalahan, saudara sekalian. Dan kemudian juga belajar dan belajar. Belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, belajar di komunitas kita yang berada, dalam pekerjaan kita. Kita belajar, saudara, saling merendahkan diri, saling merendahkan hati, dan juga saling mengampuni. Saling membangun, saudara sekalian, ya, kepada sesama, saudara sekalian. Dan juga kita berjaga-jaga dan waspada di dalam hidup ini setiap hari untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, saudara. Dan juga kita tidak tahu, saudara sekalian, di Lukas 12 ayat 39-40 Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan datang pada waktu yang tidak kita duga, saudara sekalian. Juga kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara sekalian. Untuk itu kita selalu berjaga-jaga dan waspada. Kita hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya, di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, dan juga dalam kekudusan, saudara sekalian. Dan marilah kita membina hidup kita ini dengan kita juga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin masih ada, yang tidak bermanfaat, saudara sekalian, yang tidak baik, bahkan yang buruk. Yaitu ada 3 hal, saudara sekalian, yaitu 1, fokus kepada kebenaran Yesus. Kedua, percaya kepada Tuhan Yesus di saat-saat sulit, selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian ketiga, tetap berdoa setiap waktu. Demikian saudara sekalian, saya percaya kita semua menjadi anak Tuhan Yesus yang mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, sekian pemberitaan firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati.